Halo, halo kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Saya Ana, penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Hari ini akan memberikan tutorial terkait nomor seri faktur pajak. Bagi PKP yang baru dikukuhkan, biasanya akan bingung dari mana kita mendapatkan nomor seri faktur pajak, bagaimana cara minta nomor seri faktur pajak, dan bagaimana supaya nomor faktur pajak tersebut dapat digunakan. Seperti itu. Dan hari ini kita akan belajar untuk meminta nomor seri faktur pajak, kemudian merekamnya di aplikasi e-faktur. Seperti itu. Saya share screen. Nomor seri faktur pajak biasa kita sebut dengan NSFP. Itu singkatan dari nomor seri faktur pajak. Nah, kita akan belajar tutorial cara meminta nomor seri faktur pajak dan merekam referensi nomor seri faktur pajak pada aplikasi e-faktur. Yang pertama, kita akan meminta nomor seri faktur pajak. Cara meminta nomor seri faktur pajak adalah melalui Innova. Innova adalah situs faktur yang beralamat di ifaktur.pajak.go.id. Nah, ini biasa kita sebutnya Innova ya. Jadi untuk PKP itu harus familiar dengan Innova ini. Nah, ketika dikukuhkan, PKP akan mendapatkan password Innova yang dikirimkan melalui email dan kode aktivasi yang dikirimkan melalui surat. Silakan login ke Innova. Kemudian akan tampil seperti ini. Di sebelah kiri di main menu itu ada menu permintaan NSFP di paling bawah. Silahkan diklik. Nah, biasanya kalau misalnya baru diklik itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini biasanya wajib pajak akan mengira ini adalah masalah, wah nggak bisa dibuka atau bagaimana gitu ya. Nah, itu tidak perlu khawatir, silahkan diklik di tombol advance ini. Ketika diklik tombol advance, dia akan muncul lanjutan seperti ini. Silahkan diklik link yang proceed to ifaktur.pajak.go.id ini. Ketika diklik, dia akan kembali ke tampilan awal Innova dan silahkan Bapak Ibu login kembali. Setelah login, klik lagi yang permintaan NSFP tadi. Nanti akan muncul seperti ini ya tampilannya. Ini tampilan untuk permintaan nomor seri faktur pajak. Di atas akan ada profil PKP yang meminta, misalnya NPWP PKP, nama PKP-nya, kemudian tanggal pengukuhannya, dan tahun pajak yang akan diminta. Silahkan diisi data pemohon, yaitu nama pemohon, jabatan pemohon, dan jumlah nomor seri yang diminta. Jumlah yang diminta ini bebas ya, boleh 1, 2, 10, dan seterusnya. Tapi tidak perlu banyak-banyak ya, karena sebenarnya untuk permintaan nomor seri ini bisa dilakukan kapan saja. Misalnya pagi minta, ternyata siang sudah habis. Silahkan langsung minta lagi, itu bisa. Jadi tidak dibatasi misalnya 1 hari 1 kali, itu tidak, itu bisa. Kemudian bagi yang pengukuhan PKP-nya sudah lebih dari 3 masa, maka dia diwajibkan untuk telah melaporkan SPT masa PPN 3 bulan terakhir. Ini ada di bagian informasi ya sebenarnya. PKP hanya dapat meminta nomor seri apabila telah melaporkan SPT masa PPN dalam kurun waktu 3 bulan sebelumnya. Seperti itu. Ini harus diperhatikan ya bagi yang sudah PKP lebih dari 3 masa. Setelah diisi nama, jabatan, dan jumlah yang diminta, silakan klik proses. Ini ada tombol proses di bagian bawah. Setelah diklik proses, maka dia akan muncul notifikasi konfirmasi. Apakah data yang Anda masukkan sudah benar? Nah, jika sudah benar, silakan masukkan password. Ini yang diminta adalah password Innova PKP ya. Silahkan dimasukkan password Innovanya, kemudian diklik ya. Setelah diklik ya, maka apabila permohonan disetujui, akan muncul notifikasi informasi seperti ini. Permohonan NSFP telah disetujui, surat akan dicetak. Silahkan klik OK untuk mencetak surat pemberian nomor seri faktur pajak. Dia akan auto download yang berupa file PDF yang berisi surat dan nomor seri faktur pajak. Tampilannya seperti ini.
Di sini ada nomor suratnya diterbitkan untuk PKP siapa, kemudian nomor yang diberikan itu nomor berapa sampai nomor berapa. Jadi ini nomor awal sampai dengan nomor akhir. Nah, untuk diperhatikan juga di sini ada pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa satu, nomor seri faktur pajak ini dipergunakan untuk pembuatan faktur pajak dimulai dari tanggal. Nah, ini adalah tanggal permintaan nomor seri. Jadi contohnya kalau di sini faktur pajaknya diminta tanggal 7 September 2022. Artinya range nomor ini hanya boleh digunakan paling lama itu tanggal 7 September 2022. Jadi nggak bisa mundur. Misalnya untuk membuat faktur tertanggal 6 September itu tidak bisa. Karena dia dimintanya baru tanggal 7. Jadi dia akan bisa digunakan untuk tanggal 7 September, 8 September, dan seterusnya. Oke, lanjut. Setelah kita mendapatkan nomor ini, kita harus merekamnya pada aplikasi e-faktur. Kemudian, apabila sudah pernah minta, tapi misalnya downloadan suratnya itu lupa taruh gitu. Itu kita bisa melihatnya kembali di riwayat permintaan nomor seri faktur pajak ya. Di Innova itu di menu riwayat permintaan NSFP. Di situ ada nomor-nomor yang sudah pernah kita minta. Itu bisa dilihat per tahun pajaknya. Misalnya nih, kalau contohnya di layar itu tahun 2022. Di situ kita bisa milih tahun berapa kita pernah minta seperti itu ya. Kalau ini gunanya untuk apa? Gunanya misalnya apabila ada data faktur kita yang hilang atau database-nya korup terus kemudian kita registrasi ulang gitu ya. Nah, itu untuk faktur-faktur yang sudah kita terbitkan itu di aplikasi e-faktur di referensi itu sudah harus kita rekam terlebih dahulu nomor-nomor faktur yang sudah kita minta dulu-dulu gitu. Oke ya, lanjut. Setelah kita mendapatkan jatah nomor seri faktur tersebut, kita buka aplikasi e-fakturnya. Di aplikasi e-faktur setelah login akan ada menu seperti ini ya. File, faktur, dokumen lain, SPT, referensi, manajemen upload, dan seterusnya. Kita klik referensi, kemudian kita pilih referensi nomor faktur. Nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Jika belum pernah merekam referensi, maka ini kosong ya, nggak ada. Ini contohnya sudah ada satu baris yang sudah kami rekam. Untuk merekamnya, klik tombol rekam range nomor faktur. Kemudian isikan nomor seri awal dan nomor seri akhir yang tadi kita dapatkan. Kemudian klik rekam nomor faktur. Dia akan ada notifikasi nomor faktur berhasil direkam seperti itu ya. Jika sudah berhasil, yang ini tadinya satu baris, dia menjadi dua baris. Kalau yang tadinya belum ada, dia akan ada satu baris. Seperti itu. Lanjut. Nah, nomor faktur yang sudah kita rekam inilah yang akan muncul di kolom nomor seri faktur ketika kita membuat faktur pajak. Contoh, untuk membuat faktur pajak, kan kita di sini ya, di tombol faktur, itu kita pilih faktur pajak, administrasi faktur, kemudian kita buat faktur. Nah, ini di sini ada seperti ini ya, dokumen transaksi, kepada siapa, jenis fakturnya faktur apa, terus masa pajak apa, tahun pajak berapa. Nah, kemudian muncul nomor seri faktur. Seharusnya nomor seri ini adalah otomatis. Yang muncul di sini adalah otomatis. Nah, ini biasanya kasus yang pernah terjadi, ini kasus pertama, ini adalah nomor yang muncul itu bukan nomor yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin membuat faktur pajak tahun 2022 gitu. Ternyata yang muncul di sini malah nomor seri 2021 gitu. Padahal kita sudah merekam range nomor seri tahun pajak 2022, tapi kok di sini masih muncul 2021. Nah, itu kenapa kok bisa seperti itu? Lanjut ya. Solusinya adalah kita cek di referensi nomor faktur tadi yang sudah kita rekam. Apakah di atas itu ada range nomor seri tahun 2021? Nah, kemudian dicek. Pastikan ini yang nomor faktur akhir dan nomor terakhir yang digunakan itu sama ya. Karena kalau tidak sama, maka yang tadi di depan dia akan merujuk ke nomor seri terakhir
yang digunakan. Contoh, di sini kan ada nomor faktur akhirnya 788. Nah, padahal yang terakhir digunakan adalah 680, ya kan? Tidak sama ya. Jadi makanya ketika kita membuat nomor seri faktur pajak, dia akan muncul lanjutan dari yang 680 ini. Padahal kita inginnya yang muncul adalah yang di bawah ya, yang tahun 2022. Nah, caranya gimana? Diklik di baris tersebut, di baris yang tahun 2021 itu, kemudian kita klik hapus range nomor faktur. Nah, nanti kehapus semua? Tidak. Apabila nomor yang sudah kita gunakan untuk membuat faktur dan fakturnya ada di aplikasi, maka dia tidak akan terhapus. Yang terhapus adalah nomor yang belum digunakan. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih. Anda tidak dapat menghapus nomor faktur karena sudah terpakai. Anda hanya dapat mengupdate sampai dengan nilai 680. Yakin akan melakukan update? Nah, dijawab yes. Maka nanti range-nya ini akan berubah sesuai nomor faktor akhir dan nomor terakhir itu akan menjadi sama. Dan yang muncul adalah nanti nomor yang kita inginkan. Apabila nggak muncul lagi gimana? Coba cek baris-baris yang lain. Lakukan hal yang sama. Seperti itu ya. Nah, kemudian apabila kasusnya adalah nomor seri itu belum pernah kita pakai sama sekali. Nanti notifikasi bisa kita hapus bisa, tapi jadi akan terhapus satu baris semua karena memang semua belum digunakan ya. Itu apakah boleh dihapus? Ya boleh aja karena kalau memang sudah tidak bisa digunakan. Misalnya itu nomor seri tahun pajak 2021 kan memang kita sudah tidak bisa menggunakan itu ya karena sekarang udah 2022. Nah, itu silakan dihapus saja, diklik yes. Oke. Kemudian kasus yang kedua ada tulisannya ITEX 30029 nomor faktur tidak benar. Nomor faktur tidak diperkenankan untuk tanggal 4 Agustus. Nah, kayak gitu ya. Itu apa sih biasanya yang menyebabkan itu? Nih, kalau ada notifikasi seperti itu, silahkan dicek kesesuaian antara tahun pajak, masa pajak, terus kemudian tanggal permintaan nomor seri faktur. Karena seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa nomor seri faktur misalnya yang diminta tanggal 7 September, dia hanya boleh digunakan untuk membuat faktur paling lama tanggal 7 Septembernya. Tidak boleh tanggal mundur, tanggal sebelumnya itu tidak boleh. Seperti itu ya. Pastikan itu benar. Nah, sudah selesai materinya. Demikian tadi tutorial untuk merekam nomor seri faktur pajak dan meminta nomor seri faktur pajak pada aplikasi Innova. Semoga membantu Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali menginput nomor seri faktur pajak pada aplikasi atau yang masih bingung bagaimana cara mendapatkan nomor seri faktur pajak. Semoga tutorial ini bermanfaat dan apabila ada permasalahan bagi wajib pajak KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1, silakan hubungi kami melalui WhatsApp atau telepon atau datang langsung ke kantor kami. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.